Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian berdoa ya. Kalian tinggal pejamkan matamu sebentar dan jangan lupa dicatat juga guys. Oke? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran yang paling kalian favoritkan. Di sini saya akan buka-bukaan materi apa yang akan kalian dapatkan di kelas 11 MIPA semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materi satu semester yang akan kalian dapatkan adalah pertama persamaan trigonometri, yang kedua jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi materi kita tidak terlalu banyak. Saya rasa kalian pasti bisa mempelajarinya dan saya harapkan kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Oke. Saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa yang akan kalian pelajari dalam satu semester ini. Yang pertama, persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri, kalau kita bicara tentang trigonometri, pasti itu akan berkaitan dengan sin, cos, dan tan. Kalian di kelas 10 sudah dapatkan itu. Lalu yang kedua, jumlah dan selisih sinus kosinus. Kita hanya akan mempelajari tentang sinus dan kosinus, bahkan tannya tidak dipelajari. Mungkin seperti itu saja gambaran yang bisa saya berikan. Kita langsung saja ke materi pertama kita, yaitu persamaan trigonometri. Di dalam persamaan trigonometri, apa sih yang akan kita pelajari? Kita pertama akan mempelajari tentang persamaan trigonometri dasar. Yang kedua, persamaan trigonometri dasar 2. Yang ketiga, persamaan trigonometri kuadrat. Dari ketiga ini, sebenarnya 1 dan 2 itu hampir sama, cara pengerjaannya pun sama, cuma sedikit beda levelnya saja mungkin ya. Jadi kalau dasar 1 sama dasar 2 ini cara pengerjaannya sama, hampir sama, bahkan dasarnya pun sama, cuma beda permasalahan sedikit. Kalau yang bentuk kuadrat itu sudah agak berbeda. Oke, kita langsung pelajari tentang yang pertama, yaitu persamaan trigonometri dasar 1. Tapi sebelum itu, saya perlu mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 10 semester 2 waktu kita pandemi awal-awal itu. Kita ingatkan. Ini. Kalau kalian pelajari baik-baik atau kalian punya buku baik-baik, di dalam sudut tentang trigonometri pasti juga akan membicarakan sudut. Sudut di dalam matematika dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah kuadran 1, bagian kedua ada kuadran 2, bagian ketiga ada kuadran 3, dan bagian 4 ada kuadran 4. Nah, masing-masing kuadran ini memiliki batas-batas tersendiri. Contohnya, kuadran 1. Kuadran 1 memiliki batas 0 derajat, di sini 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi batasnya kuadran 1 cuma dari 0 sampai 90. Ini ditulis seperti ini. Cara menulis batas. Jadi X-nya itu adalah sudut yang berapa? Sudut berapa? Misalnya sudut 40. Oh, 40 berarti itu masih masuk rentannya ini, jadi dia masuk kuadran 1. Seperti ini berarti batas. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Ingat 90-nya nggak ada sama dengan. Jadi 90 tidak ikut, tapi 180 ikut. Yang ketiga, dari 180 sampai 270, tapi 180-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. 270 ada sama dengannya, berarti ikut. Dan yang keempat, ada kuadran 4, dari 270 sampai 360. Seperti biasa, 270 sudah ikut kuadran 3, jadi 270 derajat lebih ikut sampai 360 derajat ikutnya kuadran 4. Berarti kan di sini 0 sama 360 derajat sama, pada dasarnya sama, cuman kalau sudutnya besar, kalau dikatakan 0 derajat maksudnya kuadran 1, tapi kalau 360 derajat maksudnya kuadran 4. Nah, itu bedanya meskipun sebenarnya ini nilainya sama. Seperti itu.
Yang perlu saya ingatkan kembali, sebenarnya 180 derajat bisa ditulis menjadi pi. Ini bacanya pi. Jadi nanti kalian akan menemukan kalau nggak ditulis dalam derajat, itu bisa juga ditulis dalam pi. Nah, pi ini maksudnya pi sama dengan 180 derajat. Jadi misal 2 pi, ya berarti 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi kuadran-kuadran ini, batas-batas dari kuadran ini bisa berubah menjadi seperti ini. Yang pertama, kuadran 1, 0 sampai setengah pi. Perhatikan setengah pi. Kenapa setengah pi? Karena ini 90. Berarti 90 plus 180 adalah pi, berarti setengah pi adalah 90. Itu seterusnya. Ini setengah pi sampai pi. Di sini pi sampai 3 per 2 pi. 3 per 2 pi itu 270. Di sini 3 per 2 pi sampai 2 pi. 2 pi itu 360. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya ingatkan. Sebenarnya ini udah pelajaran ketika kelas 10 semester 2 kemarin. Kalau mungkin ada yang ingat, bisa mengingatkan kembali. Kalau awalnya lupa bisa diingatkan kembali, atau awalnya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Jadi nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan meskipun tidak semuanya. Kita langsung ke persamaan trigonometri dasar 1. Kita mulai dari dasar yang pertama. Seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa pasti akan berkaitan dengan bentuk sin. Nah, di sini ada bentuk sin X sama dengan sin A. Bukan sin A, maksud saya sin alfa. Bentuk sin X sama dengan sin alfa. Yang akan kita bahas yang kedua, bentuk cos X sama dengan cos alfa. Yang ketiga, bentuk tan X sama dengan tan alfa. Jadi dari ketiga ini akan kita pelajari cara-caranya. Dan yang paling diingat adalah kan misalnya bisa mempelajari sin X sama dengan sin alfa. Bisa kalian mengerjakan ini, otomatis kalian bisa mengerjakan yang cos, bisa mengerjakan juga yang tan. Karena ini cara mengerjakan sama. Caranya hampir sama, cuma beda, ibaratnya kayak rumusnya sedikit berbeda. Seperti itu. Langsung saja untuk mempelajari yang bentuk pertama, bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, sebelum kalian mempelajarinya, saya akan memberikan gambaran permasalahan yang akan kalian hadapi. Jadi gambaran permasalahan ini adalah bisa dikatakan soal-soal yang mungkin kalian hadapi. Seperti apa sih soal-soalnya? Ini saya lebih suka seperti itu. Kalian tahu permasalahan dulu, baru memecahkan masalahnya. Nah, bisa seperti ini. Soalnya rata-rata seperti ini, hampir tidak berubah. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP, biasanya himpunan penyelesaian itu HP, saya singkatnya HP, dari sin X sama dengan sin 20 derajat, 0 derajat X-nya lebih dari 0 derajat, dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini soal-soal yang biasanya sering keluar untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa. Jadi seperti itu. Lalu gimana sih cara mengerjakannya? Sebelum kita kerjakan, mungkin kita pecahkan dulu apa yang menjadi masalah-masalah yang penting kita hadapi. Pertama, himpunan penyelesaian, kalian pasti tidak asing dari situ. Jadi apa yang kita perlukan sebenarnya dari permasalahan itu, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, ini di sini ada sin X sama dengan sin 20 derajat. Ini adalah persamaan trigonometri, berarti kan dalam bentuk sin X sama dengan sin 20 derajat. Kalau kita lihat ke bentuk awalnya, di sini ada sin X sama dengan sin alfa, bisa dikatakan X-nya yang kita cari, dan alfanya sudah diketahui, 20 derajat. Seperti itu. Yang kedua, ini adalah batas dari nilai X, karena kita mencari nilai X, sini mencari nilai X, berarti itu ada batasnya. Seperti kuadran tadi, jadi ada batasnya. Batasnya itu adalah lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari 360 derajat. Jadi nilai X yang kita cari itu adalah batasnya, itu seperti ini batasnya. Ini persamaannya, ini batasnya. Kemudian
Apa maksudnya himpunan penyelesaian atau HP ini? Himpunan itu ada himpunan nilai X yang memenuhi dari persamaan trigonometri dan batasnya. Jadi kalian kerjakan dari sini dan sini digabungkan, nanti ketemu himpunannya. Himpunan itu nilai X yang memenuhi dari ini. Seperti itu. Jadi kalau ada nilai X-nya misalnya 40, oh masih masuk batas, berarti memenuhi. Itu yang dimaksud himpunannya salah satu. Atau 20, oh masih memenuhi. Itu yang dikatakan himpunan atau kumpulan dari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Jadi gambarannya itu. Saya harap kalian mengerti. Selanjutnya, gimana cara mengerjakannya? Sebenarnya cara mengerjakannya sangat simpel. Kalian bisa buka LKS kalian. Kita halaman Kalian bisa buka LKS di halaman 6. Itu sebenarnya sama, cuman mungkin cara penulisannya agak sedikit susah dipahami. Mungkin di sini saya akan menuliskan, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Cara menyelesaikan permasalahan tadi, apalagi bentuk sin X sama dengan sin alpha, perhatikan kalau kalian ini bisa sangat menguasai, pasti untuk persamaan yang cos ataupun yang tan pasti bisa, karena caranya pun hampir sama, cuma beda cara menyelesaikannya. Jika diketahui sin X sama dengan sin alpha, maka nilai X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat, atau nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti kan di sini ada dua. Yang pertama ada nilai X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua ada nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Cara ini meskipun ada dua, berarti kalian harus mengerjakan dua-duanya juga. Jadi untuk nilai sin mengerjakan seperti ini, dua-dua ini, yang pertama ini kalian cari dulu, yang kedua ini juga cari. Carinya gimana? Di sini ada nilai K. K saya kasih warna hijau. K itu apa sih? K itu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya apa? Kita urutkan, misalnya nanti diganti. Untuk K0 itu dapat X-nya berapa? Untuk K-nya 1 dapat X-nya berapa? Untuk K-nya 3 sampai seterusnya sampai kita cari yang memenuhi. Ini biasanya cuma sampai 3 pun itu udah terlalu banyak. 0, 1, 2, 3 itu udah banyak. Biasanya 0, 1, 2 itu udah pentok gitu ya. Jadi yang membedakan nanti adalah sin X sama dengan sin alpha, cara mengerjakannya adalah dua ini. Ininya agak berbeda. Untuk cos berbeda, tan berbeda, tapi hampir sama cara mengerjakannya. Terus yang perlu kalian tahu juga, 360 derajat ini nggak melulu bentuknya dalam derajat, bisa dalam pi. Misalnya ganti 2pi ya 2pi, ini 2pi, 2pi. Tapi kalau ini 2pi berarti nanti batasnya juga memenuhi pi. Seperti itu aja. Terus, oh ya, yang paling penting di sini paling dasar adalah bentuknya X sama dengan, berarti X sama dengan, sini X sama dengan, berarti nanti kalau kalian menemui soal, kalau nggak langsung ketemu X sama dengan, berarti kalian harus berubah dari X sama dengan. Contohnya misal, di sini ada 2X, misal ada 2X, berarti 2-nya kalian bagikan ke sini, biar sini menjadi X, seperti itu. Intinya kalau kalian ini udah X, sudah sama bentuk, hampir sama, seperti sin X sama dengan, sin X sama dengan, berarti kalian baru bisa menggunakan mengerjakannya. Ya, kita coba cara menyelesaikannya. Seperti soal tadi, tentukan himpunan penyelesaian HP dari sin X sama dengan sin 20 derajat, 0 derajat, X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari 360 derajat. Cara menjawabnya, diketahui sin X sama dengan sin 20 derajat. Ini yang diketahui bersamanya. Terus batasnya berapa? 0 derajat, ini kurang derajat, sampai 360 derajat. Ini satu putaran berarti. Terus kita disuruh mencari himpunan penyelesaian. Cara pertama, kita tuliskan dulu tadi.
oh cara mengerjakan sin ada dua ya. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. 360 derajat. Jadi dua-duanya kita kerjakan juga. Dan ini pun nggak terlalu banyak. Kalian harus memperhatikan sini. Sekarang kita masukkan. X-nya dicari. Berarti alfanya nilainya 20 derajat. Berarti nanti kita ganti alfanya dengan 20 derajat. K-nya masih tetap. Terus ini 360 derajat. Berarti kan di sini. Ini sudah bentuknya seperti mirip ini ya. Sudah X-nya benar-benar bentuk X. X-nya sudah benar-benar bentuk X dan alfanya sudah benar, berarti bentuknya X sama dengan, berarti kan di sini sudah X sama dengan, berarti kita bisa langsung mencobakan K-nya itu berapa. Kita coba dari mulai 0. Jadi untuk K sama dengan 0, itu memang caranya seperti ini. Kalian coba dulu K untuk K sama dengan 0, berarti nilai K di sini diganti dengan 0, berarti menjadi X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ingat, jika ada penjumlahan dan perkalian, mana yang lebih kuat adalah perkalian. Jadi, K-nya kita sudah ganti 0. Lalu, X sama dengan 20 derajat ditambah 0. Kenapa? 0 dikali 360 derajat berapa? 0. Jadi, 20 derajat ditambah 0. Jadinya X sama dengan 20 derajat. Nah, dari X sama dengan 20 derajat, masuk ke batasnya enggak? Oh, masuk. Karena batasnya dari 0 sampai 360. Jadi, untuk nilai K sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 20 derajat. Jadi, X sama dengan 20 derajat memenuhi batas. Yang kedua, untuk K sama dengan 1, itu berarti kita ganti K dengan 1. Terus, kita masukkan ke persamaan, kita gunakan persamaan yang sini aja, yang terakhir. Yang sudah kita rubah paling terakhir bentuk X sama dengan. Jadi baru bentuk X sama dengan, baru kita masukkan nilainya. Seperti itu. Lalu kita ganti K sama dengan 1. X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadinya X sama dengan 20 derajat ditambah 360 derajat. 1 kali 360 derajat adalah, jadi 20 tambah 360, 380. Di sini X sama dengan 380 derajat tidak memenuhi batas. Karena apa? 380 derajat tidak masuk batas dari soal. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak memenuhi batas. Lalu, gini. Ketika kalian pertama sudah memenuhi batas, terus percobaan kedua tidak memenuhi batas, rata-rata kita perhatikan di sini. Kenapa saya ini berhentikan? Jadi tidak kita cari K sama dengan 2. Logikanya seperti ini. Ketika 1 saja, 1 kali 360 ditambah 20 sudah tidak memenuhi batas. Apalagi kalau 2 dikali 360, apa? Dari sini saja sudah tidak memenuhi batas. Jadi intinya kalian harus bisa-bisa pinter-pinteran dalam membayangkan bahwa oh ini nanti kalau dikalikan, dijumlahkan untuk K-nya segini tidak memenuhi. Seperti itu. Karena untuk K-nya 1 aja sudah tidak memenuhi batas. Rata-rata kalau pertama memenuhi batas, kedua tidak memenuhi batas, dan seterusnya pasti untuk K berapapun pasti tidak memenuhi batas. Kecuali jika kalian menemui yang pertama ini untuk 0 tidak memenuhi batas, yang kedua bisa jadi memenuhi batas karena kalian harus mengecek minimal 2 atau 3. Gitu ya. Nah, karena di sini saya sudah tahu nanti untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi batas, jadi saya hentikan. Saya ganti lagi ke cara yang kedua. Bukan cara yang kedua, cara kedua. Jadi kedua rumus ini kita gunakan semua untuk mengerjakan dalam mencari himpunan penyelesaian. Karena rumus ini akan menemukan hasil yang berbeda. Jadi rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita ganti alfanya, ini masih bentuk alfa, alfanya diketahui adalah 20 derajat. Kita ganti 180 derajat dikurangi 20 derajat, ini sama. Jadi tinggal 180 derajat dikurangi 20 derajat adalah 160 derajat. Nah, maksud saya adalah ketika kalian sudah, ini kan sudah bentuknya X sama dengan, udah paling akhir, persamaan paling akhir untuk X sama dengan, kita gunakan ini untuk memasukkan K. Ingat, ini harus menjadi X sama dengan. Ini paling penting ya.
ketika X sudah X sama dengan, baru kalian bisa masukkan nilai K-nya. Itu. Jadi untuk K sama dengan 0, kita ganti K-nya dengan 0. X sama dengan 160 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, 0 kali 360 derajat itu sama dengan 0. Jadi X sama dengan 160 derajat ditambah 0, jadinya X sama dengan 160 derajat. 160 derajat masuk batas enggak? Oh, masih masuk batasnya. Atau sini batasnya. Oh, jadi memenuhi batas. Jadi X-nya itu memenuhi. Ketika K-nya 0, X-nya memenuhi. Terus kita coba. Untuk K-nya 1, jadi X sama dengan 160 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 160 derajat ditambah 360 derajat. Ini dilihat aja udah 360 ditambah 160 otomatis melebihi batasnya ya, ini pastinya. Jadinya 520, jadi tidak memenuhi batas. Nah, dari sini saya hentikan karena satu saja sudah tidak memenuhi, apalagi 2. Kalau 2 kali 360 itu jadi 720. 720 ditambah 160 semakin tidak memenuhi batas. Makanya saya hentikan untuk K-nya selanjutnya. Jadi yang kita dapatkan yang memenuhi batas cuma ada 2. Nah, itu yang kita jadikan kesimpulan yang dikatakan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian atau HP adalah 20 derajat yang memenuhi batas dan 160 derajat yang memenuhi batas. Ya, seperti itu cara pengerjaannya untuk bentuk sin X sama dengan sin 20 derajat. Mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang memahami atau kurang mengerti, bisa mengulang-ulangi lagi videonya atau bisa juga tanya langsung ke saya. Kita diskusi bareng melalui WA group atau japri WA saya. Pasti akan saya ajari, tetapi ketika jam pelajaran saya. Seperti itu. Dan jika ada kritik dan saran, silakan kalian isi. Nanti saya kasih seperti sedikit kuesioner untuk mengisi pembelajaran saya tiap harinya, biar kalian merasa oh misalnya kecepatan atau gimana, nanti kalian bisa mengkritik di situ. Jadi nanti akan saya kerjakan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita tidak perlu lama-lama karena pada dasarnya ini masih dasar, pasti kalian bisa. Hanya untuk kalian latihan. Nah, saya sudah menyiapkan soal latihan. Sebenarnya saya ambil dari LKS halaman 12, 13, 14, nomor 1A, 2A, 3A, 4A, dan 6A. Bagi yang sudah memiliki LKS, bagi yang belum memiliki LKS, sudah saya tuliskan di sini. Nanti bisa kalian screenshot buat latihan di rumah. Jadi nanti kalian latihan sendiri, nggak perlu dikumpulkan. Cuman kalau kalian ingin menanyakan mungkin ya, mungkin oh ini gimana sih Pak, masih gini, kalian bisa kita diskusi di itu saja. Karena kita belajar itu nggak melulu tugas, tapi kalian kalau latihan itu perlu. Jadi kalau matematika itu tanpa latihan ibarat bermain olahraga tiba-tiba langsung ujian, itu kan sangat tidak berguna. Kecuali kalian emang pintar sekali atau dikatakan jenius gitu. Jadi ini untuk latihan. Jika ada yang ditanyakan silakan bisa melalui WA group atau japri saya. Itu mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Bisa kalian kasih saran, nanti saya sediakan tempat untuk ngasih saran untuk pembelajaran saya. Jika ingin videonya gimana, itu kalian juga bisa mengkomen di situ. Mungkin itu aja. Saya tunggu untuk diskusi di dalam grupnya atau japri saya. Sebelum saya akhiri, saya punya sedikit quotes itu dari Gajah Dewantara. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.